penyederhanaan rangkaian logika itu bisa menggunakan penyederhanaan secara kalimat matematis, bisa menggunakan peta Karnaugh. Nah, peta Karnaugh itu kadang-kadang banyak digunakan karena lebih mudah ya, lebih mudah dan dia bersifat menggunakan semacam grafik gitu kan. Nah, sehingga kalau menggunakan grafik itu kan kadang-kadang kita lebih lebih enak gitu untuk mengerjakannya. Jadi ini merupakan cara menggunakan grafik. Yang grafik itu nanti dibuat berupa menjadi sebuah peta. Nah, ini nanti dengan peta Karnaugh kita bisa convert a table to its corresponding logic circuit. Jadi ada yang pertama, peta Karnaugh itu nanti bisa digunakan untuk mengonversi dari tabel kebenaran ke rangkaian. Dan nanti ke depan nanti kita juga bisa menggunakan peta Karnaugh untuk merancang rangkaiannya. Nah, kan gitu. Nah, ini kalau beberapa keunggulannya nanti ini ya, nanti itu di bab 43 nanti sudah ada, nanti bisa dibaca. Nah, sekarang contohnya. Nah, ini kita akan menyederhanakan rangkaian logika seperti ini. Ini rangkaiannya sama dengan ada yang didiktat ya. Jadi ini ada suatu rangkaian yang terdiri dari beberapa gerbang logika, ada not, ada or, ada and, ada nem gitu ya. Nah, sekarang kalau kita coba membuat lebih simpel itu bagaimana? Membuat lebih simpel tapi tanpa mengubah hubungan antara input dengan output. Ya, input output tidak berubah tapi rangkaian dibuat lebih simpel. Lebih simpel itu berarti nanti gerbangnya lebih sedikit juga bisa. Ya, ini ada 7 gerbang. Mungkin gerbangnya jadi berapa? Jadi 3 atau jadi 4 gitu ya. Nah, begini kan lebih simpel itu. Atau inputnya lebih sedikit. Contoh, gerbangnya sama, tapi ini kan ada N yang menggunakan 3 input. Nah, nanti yang lebih simpel dengan cara N di sini diganti hanya menggunakan 2 input saja. Nah, itu. Jadi lebih simpel itu bisa berarti jumlah gerbang lebih sedikit, bisa berarti inputnya ini lebih sedikit. Ya, siapa tahu nanti ini dapat ada input yang dilepas ini ya. Nah, siapa tahu seperti itu. Sehingga ini cuma 2 input saja. Nah, itu. Mengurangi jumlah input, mengurangi jumlah kaki input itu juga menjadikan lebih sederhana. Kenapa? Karena kalau mengurangi jumlah input kan ini mengurangi jumlah koneksi. Ya, mengurangi misalnya ini dapat dihilangkan. Nah, berarti ini kan mengurangi koneksi ke sini. Mengurangi koneksi itu kan sudah lebih membuat sederhana. Nah, sekarang kalau kita mau membuat lebih simpel atau lebih sederhana, yang pertama kita bisa menggunakan metode penyederhanaan secara kalimat matematis. Nah, ini salah satu yang sering digunakan itu nanti akan banyak menggunakan seperti itu ya, De Morgan ini ya. Nah, ini yang sering digunakan. Ini contohnya ini. Ini teorema De Morgan seperti ini ya. Kemarin sudah ya De Morgan ya. Ini teorema ini tinggal digunakan saja. Artinya apa? Jika ada ini ya, not A di N-kan dengan not B itu dapat diganti A or B kemudian dinotkan. Ini sama dengan NOR ya. Nah, itu. Nah, ini di sini ada peluang untuk menjadikan ini lebih sederhana. Ini yang mana? Yang ini. Not A dikalikan not C. Ini kan B, Pak. Ya, ini kan cuma diganti variabelnya aja. Maksudnya ini kan ada variabel pertama, variabel kedua. Pertama A, kedua B. Nah, ini kan pertama A, kedua C kan sama saja. Tinggal diganti aja ini B dengan C gitu ya. Nah, berarti berarti ini, nah ini not A, not C. Ini diganti ini. Not ini A diorkan dengan C, kemudian dinotkan. Ini sama ya. Nah, ini sama. Nah, kemudian ini ada notnya. Ini kita gabungkan notnya jadi seperti ini. Kan jadi double not. Gitu. Ini kalau ini dinotkan, ini sama dengan ini dinotkan juga. Ini dinotkan jadi ini dinotkan jadi yang sebelah kanan. Ada double not. Nah, ini kan dapat dihilangkan. Suatu logika dinotkan lagi. Ya kan kembali ke semula. Gitu. Satu logika satu dinotkan jadi nol. Nol notkan ya satu lagi. Nah, sama aja dengan kembali ke semula. Nah, berarti kalau dinotkan 2 kali ya sama dengan kembali ke semula. Nah, berarti yang ini itu nanti dapat disederhanakan menjadi ini. Nah, ini ya. Nah, itu jadi yang yang ada not yang bertumpuk-tumpuk ini itu dapat disederhanakan jadi hanya menggunakan A plus C gitu ya. Nah, ini. Nah, oke, berarti ini sudah menjadi lebih sederhana.
Nah, sekarang dari rangkaian ini dapat kita sederhanakan lagi. Jadi seperti apa? Nah, ini kalau ini kita kalikan, ini kan ada kurung ya. Nah, kurung ini kan berarti kan ini A kali not B kali A ditambah A kali not B kali C. Nah, sementara itu kalau A kali A kan sama dengan A. Nah, berarti yang ini turun ke sini jadi A B C tetap. A kali not A kali A ya sama dengan A kali not B ya. A kali not B kali A ya sama dengan A kali not B. A kali A kan sama dengan A. Nah ini ya. A kali A itu apa? Oh, A di N kan dengan A ini kan. A di N kan dengan A kan sama dengan A. Nanti dapat lihat di halaman 83 itu ada ya. Nah, kalau yang ini A kali not B kali C ya. Berarti ini A kali not B kali C. Nah, berarti jadi rangkaian seperti ini. Ya, apakah ini sudah yang paling sederhana? Nah, ternyata belum di sini. Nah, ini dapat kita sederhanakan lagi menjadi bagaimana? Nah, ini kalau kita lihat kan ini kan ada yang ada variabel yang dapat difaktorkan ini ya. Yang depan ini AC bisa dikeluarkan, yang ini juga AC bisa dikeluarkan. Nah itu berarti menjadi kalau ini kita keluarkan AC-nya, nah itu AC kali B plus not B plus A kali not B. Nah ini B plus not B itu apa hasilnya? Nah, di teori di halaman 83 itu ya, itu ada bahwa kalau suatu logika yang dikalikan dengan inversnya atau dengan negatifnya ya sama dengan logika itu sendiri. Nah, berarti kalau A plus not A ya sama dengan 1. Ya, coba aja kalau A-nya ini 1 plus 0 ya 1. A-nya ini 0 plus 1 ya 1. Nah, berarti B plus not B sama dengan 1. Nah, berarti ini di dalam kurung ini kan sama dengan 1 ini hasilnya. Nah, kalau ini sama dengan 1, ya berarti hasilnya adalah apa? AC plus A not B. Nah, itu. Atau kalau nanti mau AC plus not A not B atau kalau mau dikeluarkan A-nya ya berarti A kalikan not B plus C. Nah, itu. Nah, kalau dilihat rangkaiannya, nah ini seperti ini rangkaiannya. Nah, berarti rangkaian yang ruwet tadi itu ya, nah, kita anggap ruwet tadi ya, lebih rumit gitu ya. Itu ternyata sama dengan seperti ini toh. Nah, kan lebih mudah ya. Jadi ini bisa menjadi lebih mudah dengan cara disederhanakan. Bayangkan kalau kita harus membuat rangkaian logika seperti yang tadi itu, menggunakan berapa gerbang tadi itu. Nah, kalau ini kan hanya menggunakan 3 gerbang. Nah, yang banyak gerbang dan yang 3 gerbang ini itu fungsinya sama. Jadi yang atas ini ya, yang atas dengan yang bawah ini fungsinya sama. Padahal yang atas ini banyak gerbangnya ya. Coba aja ini notnya berapa ini? Ini not, ini ada not, ini ada not, ya toh? Ini ada not lagi, ini ada notnya 4. Nah, kemudian n-nya, n itu kali, ini kali lagi, ini juga n lagi, ini kan kali, habis ini kan dikalikan. Nah, berarti n-nya ada berapa ya? Wah, banyak lagi ya. Tambah or ini plus kan or. Nah, ternyata jumlah gerbang yang banyak tadi dapat disederhanakan jadi rangkaian yang sederhana ini. Nah, berarti kalimat matematis yang atas dengan yang bawah ini sama. Cuman yang bawah ini lebih sederhana, yang atas ini lebih panjang kalimatnya ya, lebih rumit. Nah, jadi itu. Jadi nanti kalau misalnya kita nanti membuat skripsi gitu ya, itu jangan bangga dengan rangkaian yang banyak komponennya. Nah, itu. Tapi banggalah dengan rangkaian yang sedikit komponen tapi fungsinya sama. Ini kan banyak komponen, ini sedikit komponen, yang sedikit komponen dan banyak komponen ini sama fungsinya. Ya pilih yang sedikit komponen. Nah, itulah jadi engineer itu tidak hanya merancang ya, tapi merancang tapi hasilnya itu sederhana. Hasil yang sederhana itu lebih bagus dibanding hasil yang desainnya itu rumit padahal fungsinya sama. Nah, itu. Nah, sekarang contoh lain. Nah, ini tadi apa? Kita menggambarkan bagaimana pentingnya penyederhanaan rangkaian logika.
Nah, contoh lain. Nah, kita sekarang mencoba untuk masuk menggunakan peta Karnov ini ya. Nah, ini di chapter 44 45 itu ada ini. Nah, ini contohnya ini. Wah, ini ada rangkaian logika yang seperti ini. Wah, ini kalau seperti ini notnya berapa ini ya? Coba aja hitung notnya berapa. Banyak itu notnya. Ini ada not. N-nya berapa? Ini kan digabung jadi satu. Ini menggunakan N. Gabung jadi satu ini kan kali menggunakan N. 2N-nya 3, 4, 5. Berarti ada 5N. 5 gerbang N. Ya, 5 gerbang N. N yang pertama ini 3 input, N yang kedua 4 input. N yang ini 4 input, yang ini juga 3 input, yang ini juga 3 input. Nah, itu nanti tambah OR. Ini kan plus, ini kan OR. Hasil ini diorkan. Ya, OR-nya ada berapa inputnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 input untuk OR. Wah, kan rumit sekali rangkaiannya. Nah, rangkaiannya rumit. Nah, maka sekarang kita coba menyederhanakan menggunakan peta Karnaugh. Nah, nanti hasilnya akan menjadi rangkaian yang lebih sederhana. Kalimat matematisnya pun nanti juga akan lebih sederhana. Oke, kita coba. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita coba membuat peta Karnaugh-nya. Oke, peta Karnaugh-nya seperti ini. Peta Karnaugh ini di diktat ada, tinggal dicontek aja. Ya, kalau mencontek selama ujian mencontek di diktat itu saya memperbolehkan ya, dan halal ya, karena emang ujiannya open book ya. Ya, semua ujian saya itu open book sehingga kalian mau kalau nanti ujiannya itu nanti luring atau sudah di kampus mau membawa literatur sebanyak apapun silahkan buka semua boleh ya, karena ujiannya open book ya. Nah, gitu. Nah, ini kita mempelajari tentang peta Karnaugh. Nah, peta Karnaugh itu merupakan peta yang nanti menggambarkan area-area untuk logika. Di sini ada satu output X, kemudian inputnya ada 4 A, B, C, D. Nah, maka petanya seperti ini. Ini menggambarkan input untuk A, B, C, D. Ya. Nah, sekarang input A itu nanti ada dua kemungkinan. Input A itu bisa mempunyai dua kemungkinan, 0 atau 1. Input B juga mempunyai dua kemungkinan, 0 atau 1. Demikian juga yang C, D ya. Nah, maka ini peta Karnaugh ini nanti kita bisa memberikan 1 atau 0 pada input tersebut. Nah, sekarang di sini input yang satu ya, input A ini kita ambil input A dulu. Input A itu kalau 1 itu nanti kita tandai di sini dengan yang daerah yang tidak ada notnya. Jadi ini itu bisa menggambarkan input A, tapi ini input A yang berlogika 1. Ini input A yang berlogika 0. Ya, perhatikan ya, berarti di sini input A logika 1 itu berarti areanya atau daerahnya ada 8 kotak. Ini 4, ini 4. Input A yang berlogika 0 itu ada 8 kotak juga. Ini 4, ini juga 4. Nah, berarti kalau ini A-nya itu logika 1 atau logika tinggi, berarti ini daerahnya. Nah, karena ini nggak ada notnya. Ini kan nggak ada notnya, nggak ada notnya. Itu yang A. Input A yang berlogika 0, nah ini daerahnya. Nah, ini kan, coba kalau ini kan A-nya 0, ini A-nya juga 0, ini A-nya 0, ini A-nya 0 gitu ya. Nah, itu. Itu untuk input A. Kalau input B bagaimana? Input B yang berlogika 1 itu ini daerahnya yang biru ini ya. Ini input B berlogika 1 itu ini. Nah, ini ya, ini B-nya kan nggak ada notnya ini, berarti ini berlogika 1. Input B yang berlogika 0 itu adalah, nah ini ya, yang atas dan yang bawah. Nah, ini yang B logika 0 kok terputus. Ya, jadi meskipun peta Karnaugh ini seakan terputus, tapi ini sebenarnya nyambung. Jadi ini tuh sebenarnya peta Karnaugh itu kalau digambarkan seperti bola gitu ya. Kalau ini ke atas terus nanti sampai ke bawah. Kalau ini ke kanan terus ya sampai ke kiri. Sama aja kalau peta dunia itu ya. Peta dunia itu kalau digambarkan dalam kertas ya, yang landscape gitu kan, kalau kita ke timur terus ya nanti sampai ke barat, sampai di paling barat.
Dari mana itu? Indonesia, kemudian Samudra Pasifik, kemudian apa? Amerika, nah, Amerika, Eropa, kemudian nanti ya sampai Indonesia lagi. Nah, kan muter seperti itu. Nah, sama seperti ini. Ini kalau ini naik terus, nanti sampai sampai ke bawah. Kalau ini ke kanan terus ya sampai paling kiri gitu. Nah, sehingga kalau ini naik, ini area yang B-nya logika nol, nah itu ini berdampingan dengan ini sebenarnya. Ya, itu. Nah, jadi ini area B berlogika nol atau sering disebut dengan not B ya. Atau sering disebut juga dengan B bar. Jadi ini area A yang biru, yang hijau, area A sama dengan satu. Ini area A sama dengan nol atau not A atau A bar. Ini area B sama dengan satu. Area B berlogika nol atau not B atau B bar. Nah, itu ini areanya. Area untuk A dan B. Nah, itu. Nah, kalau area untuk C dan D bagaimana? Ya, area untuk C dan D ya sama saja, area C dan D. Cuman nanti kalau area yang C sama D nanti, ya nanti dari atas ke bawah ya. Area yang C untuk D itu. Kalau ini, nah berarti ini yang daerah mestinya ya nanti yang daerah ini. Nah, ini kan berarti yang C-nya itu berlogika satu. Nah, ini C logika satu. Kan C-nya nggak ada notnya. Kemudian C yang berlogika 0 berarti yang ini. Nah, ini C berlogika 0 kan gitu. Nah, yang D bagaimana? Yang D berlogika 1 itu ini. Nah, ini D logika 1 itu ini. Yang D berlogika 0 itu ini dan ini. Nah, itu. Nah, sehingga mudah untuk mencari itu ya. Nah, sekarang coba kita masukkan persamaan yang di atas itu, persamaan yang di atas ini itu ke daerah di peta Karnov. Oke, kita coba masukkan. Ya, yang pertama ini suku pertama. Ini ya. A-nya ada notnya, B-nya tidak ada, C-nya ada notnya. Berarti daerahnya yang mana daerahnya? A-nya ada notnya, ya. Ini A ada notnya. Kemudian B-nya tidak ada notnya. Nah, ini B nggak ada notnya. Kemudian C-nya ada notnya. Ya, nah gitu. Nah, perpotongan ketiganya yang mana berarti? Nah, ini perpotongannya yang mana? Ini yang biru. Oh, sorry, yang A itu yang ini, yang kuning ini. A ini, kemudian yang B itu yang biru ini, kemudian yang C itu yang warnanya merah tua ini. Nah, berarti perpotongannya yang ini perpotongannya. Nah, ini. Nah, berarti inilah daerah perpotongannya. Ya. Ini daerah perpotongannya. Nah, itu ya. Jadi nanti untuk yang ini daerahnya itu ini. Ya. Ini ya. Not A, B, not C. Daerahnya adalah ini. Daerahnya adalah ini. Ya, nah, berarti ini untuk yang not A, B, not C kita tandai di sini daerahnya kotak ini dan kotak ini. Tandanya mau diarsir boleh, mau diberi warna apa warnanya apa pink gitu ya boleh saja atau diberi apa tanda apa silahkan. Tapi yang biasanya lebih enak kalau diberi tanda cukup menggunakan angka satu aja. Satu itu kan indikator itu tandanya. Kalau yang bukan satu berarti yang bukan daerahnya kan gitu. Nah ini. Nah kita beri tanda satu ini ya. Nah seperti itu. Nah ini. Nah berarti yang pertama sudah ini ya. Sudah suku pertama sudah tahu daerahnya. Oke kemudian yang suku kedua ini. Ya another area yang ini sekarang. Yang ini daerahnya mana ini yang ini nih?
A, wah ini A. B, wah ini. Mungkin sekarang karena sudah bisa menentukan daerah, kalau menentukan daerah per dua variabel itu lebih enak. Contoh A, B. Apakah ini AB? Bukan, ini not A, not B. Apakah ini AB? Bukan, ini not A, B. Ya, beda ya. Apakah ini AB? Ya, ini AB. Ya, berarti ini daerahnya. Ada daerah lain, ini AB? Bukan, ini A, not B. Ya, berarti daerahnya itu ini. Ya, daerahnya nanti kemungkinan di sini, kemungkinan. Oke, berarti kemungkinan di sini. Kemudian ini C, not C, not D. Not C, not D. Nah, sekarang di antara 4 kota ini, mana yang merupakan daerah not C, not D? Mana daerah yang merupakan not C, not D di antara 4 kota ini? Ini kan 4 kota ini sudah memenuhi untuk AB. Nah, sekarang 4 kota ini mana yang not C, not D? Nah, ini not C, not D. Nah, sini. Kalau ini bukan, ini not C, D. Yang ini C, D. Yang ini C not D. Yang not C not D yang ini. Nah, berarti ini merupakan daerah AB ini ya, AB not C not D. Nah, ini. Nah, itu cara menentukan daerahnya seperti itu. Ya. Kemudian yang suku berikutnya ini ya, AB not C D. AB yang mana? Nah, AB yang ini ya, sama dengan tadi. AB yang ini kemudian not C D. Yang ini bukan. Nah, ini not C D itu di sini. Nah, not C D itu di sini. Ya, kalau ini bukan, ini C D. Ini C not D, bukan ya. Nah, itu cara menentukan daerah seperti itu. Oke, berikutnya yang ini not A C D. Loh, kok cuman 3 variabel ya nggak jadi masalah. Ya, coba ini not A. Not A itu yang mana? Oh, not A ini 4 ini not A itu. Ya. Kok B-nya nggak ada? Berarti B-nya bebas. Ya berarti kalau B-nya bebas ya berarti ya cari yang not A saja. Not A. Not A itu berarti di mana not A itu nanti ada di 4 kotak itu not A. Nah, ini ya bedanya ya kalau menggunakan 3 variabel nanti hati-hati karena ini hanya mensyaratkan not A, berarti daerah ini tercover semua. Nah, berarti ini daerahnya. Not A, kemudian CD. CD yang mana? Ini bukan. Yang ini bukan. Oh, yang ini. Berarti ini daerahnya. Berarti daerahnya itu ini. 2 kotak ini itu merupakan not A, CD. Coba. Ya, coba ini dua kotak ini dicek dulu ini. Ini not A, ya toh, not A. Ya. B-nya bebas, berarti B-nya nggak bisa dipedulikan. Kemudian CD. Nah, ini. 2 kotak ini not A, CD. Oke. Nah, kemudian ini sudah. Yang ini not A, BC. Nah, sama ya tadi ini ya. Ini not A, B dulu. Not A, B. Yang ini bukan. Not A, B. Ini not A, B ini ya. Ini kan not A, B ya, berarti ini. Not A, B, kemudian C. AD-nya bebas berarti. Berarti cuma C gitu aja. Berarti yang mana? Kalau cuma C. Nah, kalau cuma C berarti di sini bisa menggunakan 2 kotak ini. Nah, perhatikan, ini kan not A, B, kemudian C. Ada 2 kotak ini. Loh, kok tumpang tindih dengan ini? Nggak jadi masalah. Tumpang tindih tidak apa-apa. Ya, tumpang tindih tidak apa-apa. Nah, berarti inilah not A, B, C. Nah, kalau daerahnya ini tumpang tindih yang diberi tanda tidak perlu kita menandai 2 di sini satu-satu itu tidak perlu ya. Ini kan sudah satu ya sudah. Ya kita cukup tandai yang ini saja. Tapi not habis itu sebenarnya 2 daerah ini. Tapi karena ini sudah ditandai ya sudah nggak apa-apa. Berarti cuma ini aja yang kita tandai. Nah, berarti inilah daerah
yang mencakup untuk area untuk persamaan yang panjang ini ya. Jadi persamaan yang panjang ini itu daerah peta Karnoffnya itu seperti ini. Nah, kalau sudah menjadi peta Karnoff seperti itu, nah sekarang kita bisa melakukan penyederhanaan. Oke, caranya bagaimana? Ya, caranya di diktat juga sudah ada. Nah, kita akan mendemokan di sini bagaimana cara penyederhanaan. Menyederhanakan itu dengan cara menggabungkan beberapa kotak yang berlogika satu. Jadi ini nanti bisa kita gabungkan di sini. Bisa kita gabungkan yang berlogika satu ini. Yang kosong ini tidak usah kita gabungkan. Itu di diktat juga ada, dapat dilihat. Nah, sekarang menggabungkan kita bisa ada beberapa cara ya, tapi di sini kita mencari cara yang paling efektif. Cara yang paling efektif. Yang paling efektif itu ada beberapa langkah. Ini kita punya 16 kotak ya. Ini kan 4 kali 4. Andai kata semuanya berlogika satu, gabungkan langsung. Andai kata bisa ya. Nah, jadi langkah pertama, gabungkan 16 kotak langsung yang berlogika satu. Bisa nggak? Kalau bisa, yaitu tempuh. Kalau nggak bisa, ya lewati. Oh, ternyata tidak bisa. Nah, nanti kalau nggak bisa, nanti terus gabungkan kotak yang berlogika lebih rendah nanti. 16, 8, kemudian 4, yang terakhir nanti usaha terakhir 2. Nah, sekarang gabungan langsung 16 kotak. Bisa nggak? Ternyata tidak bisa. Ya, menggabungkan 16 kotak yang berlogika satu, tidak mungkin. Nah, ini yang logika satu itu cuman nggak sampai 16 kok. Ini hanya berapa ini? Hanya 7 ya. Kalau andai kata semua berlogika satu, bisa kita gabung langsung 16. Tapi karena ini hanya 7 yang berlogika satu, ya nggak bisa kita menggabungkan sebagaimana langkah pertama. Ya udah, kalau nggak bisa ya sudah. Ini hanya dapat dilakukan kalau ini semuanya itu berlogika satu ya. Nah, kalau gitu kita coba menggabungkan langsung 8 kotak berlogika satu. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Ini cuma 7 yang logika satunya. Nah, berarti nggak bisa. Menggabungkan 8 kotak berlogika satu itu nanti harus membentuk suatu persegi panjang. Contoh, misalnya ya, menggabungkan 8 kotak. Andai kata ini berlogika satu, ini bisa kita gabungkan seperti ini. Ya, ini kan 8 kotak. Nah, ini 8 kotak. Andai kata di dalam yang kuning ini berlogika satu, bisa kita gabungkan. Variasi lain, andai kata ini berlogika satu semua dalam kuning itu bisa kita gabungkan. Ya. Contoh lain, andai kata ini yang dalam kuning ini berlogika satu semua, bisa kita gabungkan. Nah, berarti menggabungkan 8 kotak berlogika satu itu harus membentuk persegi panjang seperti ini. Bisa 2 kali 4 ya, atau bisa 4 kali 2 seperti ini. Nah, ini. Jadi andai kata ini dalam kotak ini berlogika satu semua, bisa kita gabungkan. Nah, dalam kasus ini tidak bisa, ya sudah, kita lewati aja step ini. Nah, kita masuk ke step berikutnya. Gabungkan 4 kotak berlogika satu. Nah, ini. Nah, sekarang menggabungkan 4 kotak berlogika satu itu bisa nggak di sini? Bisa kita gabungkan. Nah, yang bisa gabungkan yang mana? Ya, 4 kotak berlogika satu itu bisa kita gabungkan kalau membentuk bujur sangkar atau persegi panjang. Nah, ini persegi panjang. Ini bisa kita gabungkan seperti ini. Nah, ini ya. Nah, gabungan 4 kotak berlogika satu itu juga bisa kita tempuh andai kata nanti kotaknya itu bisa membentuk persegi panjang. Ya. Nah, ini. Nah, sekarang kalau ada kotak yang digabung itu overlap boleh. Overlap itu tumpang tindih gitu ya. Tumpang tindih. Tumpang tindih boleh seperti ini. Contohnya ini tumpang tindih itu boleh. Tumpang tindih. Nah, sekarang kalau yang gabungan pertama yang warnanya merah, nah ini ya. Ini kita langsung mendapatkan kalimat matematisnya. Jadi setiap kita mendapatkan gabungan kotak, kita mendapatkan kalimat matematis. Yang merah.
Coba lihat. Kita lihat variabel A-nya. Variabel A-nya itu adalah ada notnya ataukah tidak? Yang variabel A. Oh, ada notnya. Oh, berarti not A. Ya, yang A. Variabel B untuk 4 kotak ini. Ada notnya tidak? Oh, tidak ada notnya. Berarti B. Yang variabel C, cek untuk 4 kotak ini. Ada notnya enggak? Ada yang ada, ini ya. Ada yang tidak. Oh, berarti variabel C tidak konsisten. Karena ada yang ada notnya, ada yang tidak. Jangan tulis. Ya udah, jangan tulis di sini. Jangan tulis C di sini. Variabel D kita cek ada notnya tidak. Ada yang ada, ini ada notnya. Ini tidak ada notnya. Tidak konsisten juga. Jangan tulis. Nah, berarti yang ditulis hanya yang konsisten saja. Yang konsisten adalah ini ya. Ini untuk 4 kotak, A-nya ada notnya, konsisten. B tidak ada notnya, konsisten. Yang C ada notnya, ada yang tidak ada, tidak konsisten, jangan tulis. Yang D ada yang ada notnya, ada yang tidak ada notnya, jangan tulis juga. Nah, berarti hasilnya adalah not A, B. Nah, gitu. Udah aja ya. Nah, oke, kemudian ini untuk gabungan 4 kotak yang pertama, gabungan 4 kotak yang kedua. Nah, ini yang warnanya biru. Jadi warnanya biru. Ini ya. Kita cek untuk 4 kotak ini variabel A-nya. A-nya ternyata yang atas ada notnya, yang bawah tidak ada notnya. Oh, tidak konsisten. Tidak sama, jangan tulis. Variabel B-nya yang atas dan yang bawah tidak ada notnya, tulis di sini. Variabel C untuk 4 kotak ini ada notnya, tulis karena konsisten. Variabel D-nya yang di sini ada notnya, yang di sini tidak ada notnya, jangan ditulis. Nah, berarti yang konsisten adalah B dan not C ya. Berarti untuk daerah yang biru ini adalah B not C. Nah, itu. Yang biru ini daerahnya B not C. Nah, berarti kita bisa menggabungkan 4 kotak sekaligus di sini. Apakah ada kemungkinan lain gabungan 4 kotak yang membentuk persegi panjang atau bujur sangkar? Tidak ada, ya sudah. Jadi, kalau penggabungan kotak itu harus membentuk persegi panjang atau bujur sangkar. Yang misalnya nanti yang 4 kotak ini kita menggabungkan misalnya 4 kotaknya itu adalah di sini, di sini, di sini, di sini. Oh, nggak boleh karena tidak menjadi persegi panjang dan tidak menjadi bujur sangkar. Atau membentuk L ini ya, membentuk L. Ini nggak boleh. Harus persegi panjang atau bujur sangkar. Jadi gabungan itu harus persegi panjang atau bujur sangkar. Itu yang berlaku untuk semuanya ya. Entah itu 16 kotak, entah itu 8 kotak. Tapi kalau 16 kotak tidak mungkin, kalau 16 kotak ya pasti bujur sangkar. Kalau 8 kotak pasti persegi panjang. Nah, ini gabungannya seperti ini. Berarti kita tadi berhasil menggabungkan 4 kotak. Nah, langkah terakhir gabungkan 2 kotak yang belum tergabungkan. Nah, gabungannya adalah ini. Nah, gabungan 2 kotak juga harus memenuhi apakah itu persegi panjang atau bujur sangkar. Tapi kalau 2 kotak ya tidak mungkin bujur sangkar ya. Pasti ini berupa persegi panjang ya. Berarti jadi ini. Loh, ini juga overlap, tidak jadi masalah. Overlap juga boleh, nggak jadi masalah. Nah, maka ini kita gabungkan. Kalau nggak kita gabungkan bagaimana Pak? Kalau tidak kita gabungkan, nanti persamaannya tidak menjadi persamaan yang paling sederhana. Tapi kalau semua kotak bisa kita gabungkan, nanti akan menjadi persamaan yang paling sederhana. Nah, itu. Nah, kita kan di sini kan ingin menyederhanakan persamaan logika. Ya kalau bisa disederhanakan menjadi yang paling sederhana persamaannya. Jangan nanggung gitu kan. Nah, oke. Nah, berarti ini untuk gabungan yang terakhir yang warnanya kuning ini menjadi daerah
Apa ini daerahnya? Untuk yang dua variabel yang kuning ini, kita lihat variabel A-nya. A-nya ada notnya semua, konsisten, tulis. B-nya yang atas ada notnya, yang B tidak ada notnya, tidak konsisten, jangan tulis yang B. B nggak ditulis ya B-nya ya. Nah, yang C tidak ada notnya semua untuk dua kotak ini, tulis. Yang D tidak ada notnya juga, tulis juga. Nah, berarti kita mendapatkan variabel not A, C, D. Nah, itu. Berarti kita sudah mendapatkan beberapa suku untuk membentuk persamaan matematis baru. Yang pertama itu ini ya, not AB, yang kedua B not C, yang ketiga not A, C, D. Nah, berarti tinggal kita gabungkan menjadi hasil penggabungan menjadi, nah ini ya, not A, B, B not C, not A, C, D. Nah itu. Nah ini fungsi peta Karnoff itu diantaranya adalah untuk menyederhanakan persamaan logika. Persamaan yang panjang ini ya, panjang dibuat lebih sederhana menjadi seperti ini. Persamaan yang panjang ini kalau dibuat gerbangnya jadi lebih rumit, kalau ini menjadi lebih sederhana. Nah itulah salah satu fungsi peta Karnoff itu adalah seperti itu. Ya.